Hewan kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab kariba, yakrabu, atau kurbanan, yang berarti dekat. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan perintahnya. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun menurut jumhur ulama Syafi'iyah bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu dan memenuhi syarat. Dalam pandangan Islam, orang yang telah mampu tetapi tidak melaksanakan kurban maka dikategorikan orang yang tercela, bahkan sangat dibenci oleh Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Dan hadis Nabi SAW, artinya dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan menyembelih kurban dan kurban tidak wajib bagimu. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Ketentuan hewan kurban. Kurban hukumnya sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu. Hukum berkurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban karena nazar atau janji. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum kurban adalah wajib. Mereka menggunakan dasar hukum dari hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. HR jenis hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah dari golongan bahlimatul al-an'am, yaitu hewan yang diternakan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, yaitu unta, sapi, kerbau, domba, atau kambing. Seekor kambing atau domba hanya digunakan untuk kurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau bisa digunakan untuk kurban 7 orang. Sedangkan hewan yang paling utama untuk berkurban secara berurutan adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Jenis hewan kurban. Adapun syarat hewan kurban adalah sebagai berikut. Syarat hewan kurban yang pertama adalah jenis hewannya harus binatang ternak. Unta, sapi, kambing, dan domba bisa dijadikan pilihan sebagai hewan kurban. Usia hewan kurban. Usia hewan kurban harus mencapai umur minimal yang ditentukan syariat. Usia hewan ternak yang boleh dijadikan hewan kurban adalah unta minimal berusia 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6. Sapi minimal berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga. Domba berusia 1 tahun atau minimal berusia 6 bulan. Bagi yang sulit mendapatkan domba berusia 1 tahun. Sedangkan kambing minimal berusia 1 tahun dan telah masuk tahun kedua. Sehat tanpa cacat. Rasulullah SAW merinci beberapa hal yang tak boleh dialami oleh hewan yang akan dikurbankan supaya memenuhi syarat hewan kurban. Jangan memilih hewan yang buta sebelah, sakit, pincang, sangat kurus, dan tidak mempunyai sumsum tulang. Pilihlah hewan kurban yang sehat, bukan milik orang lain. Hewan kurban tidak sah jika didapat dari hasil mencuri dan milik orang lain. Tidak sah hukumnya berkurban dengan hewan gade atau milik orang lain ataupun hewan warisan. Penyembelihan hewan kurban harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan syariat. Menurut Ibnu Rusyd dari Madzhab Maliki didukung oleh Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan imam lainnya. Penyembelihan dilakukan setelah sholat Idul Adha, dan batas akhir penyembelihan hewan kurban adalah terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i adalah 4 hari setelah Idul Adha. Waktu dan tempat penyembelihan. Waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban adalah pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul. Hal ini berdasarkan riwayat dari Al-Bara bin Azib RA. Ia berkata, artinya Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami pada hari raya kurban setelah sholat.
Beliau bersabda, barang siapa yang sholat seumpama kami sholat dan menyembelih seumpama kami menyembelih, yaitu setelah sholat, maka sungguh ia telah benar. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu daging kambing biasa atau bukan kurban. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah atau sebelum maghrib, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, artinya Jubair bin Mut'im RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap hari tasyrik adalah waktu untuk menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Tempat menyembelih sebaliknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat idul. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam, sebagaimana hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW, artinya dari Abdullah bin Umar RA, Rasulullah SAW biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat idul. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hikmah ibadah berkurban. Di antara hikmah berkurban sebagai berikut. 1. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. 2. Menghidupkan syariat Nabi Ibrahim yang patuh dan tegar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengiklis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. 4. Menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia, terutama antara yang kaya dan miskin. 5. Sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan. Terakhir, ikut meningkatkan gizi.